Selamat pagi kembali. Ya, hari ini dalam santapan rohani kita kembali membaca firman Tuhan. Ya, kita akan belajar tentang melawan intimidasi di dalam pelayanan. Ya, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau sungguh baik bagi kami, memberikan kami tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, yang sempurna, sehingga kami boleh bangun dari tempat tidur kami, merasakan detak jantung kami, merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan lawat, teguhkan, kuatkan iman mereka Tuhan. Mungkin mereka dalam punya masalah atau di dalam hidup mereka atau merasa sakit saat ini, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan, firman yang berkuasa, yang sanggup memulihkan setiap hati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hambamu yang bawakan firman Tuhan ini, Engkau urapi Tuhan. Hambamu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang berkuasa atas hambamu. Di dalam nama Tuhan Yesus saya mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Ya, kembali kita dalam firman Tuhan setiap hari. Saya akan bawakan firman Tuhan hari ini tentang melawan intimidasi di dalam setiap pelayanan. Ya, tema teguh saat tekanan datang. Ayat utama firman Tuhan boleh dibaca di rumah Bapak Ibu, boleh dicatat. Nehemia 4:14, Yesaya 41 ayat 10 itu kuncinya ya. Efesus 6 ayat 12. Inilah kunci firman Tuhan dalam santapan rohani pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan tidak semua orang akan mendukung kita. Ya, benar ya Bapak Ibu. Ada rasa saat kita diremehkan, ya, dikritik, dijatuhkan, bahkan ditakut-takutin. Itulah yang disebut intimidasi. Mungkin hari ini ada yang berkata dalam hati, saya lelah, saya takut, saya ingin berhenti melayani. Jangan Bapak Ibu, ya. Diremehkan. Terkadang kita dalam pelayanan ini adalah dalam diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri yang meremehkan kita, mengkritik kita, menjatuhkan kita, ya. Bahkan kita ditakut-takuti, ya. Itulah intimidasi yang membuat kita itu kadang goyah. Apalah itu gerejamu itu, bertepuk tangan. Ada. Saya sendiri saja merasakan hal itu. Seolah-olah kita diabaikan, ya. Ketika kita melayani Tuhan, keluarga kita ada juga yang menjadi suatu beban dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu merasakan hal itu, ya. Tapi hari ini Tuhan berkata, jangan mundur, jangan takut, tetap berdiri. Intimidasi adalah bagian dari pelayanan. Setiap orang yang melayani Tuhan pasti menghadapi tekanan. Nehemia ketika membangun tembok Yerusalem juga diintimidasi, diejek, diancam, dihentikan. Nehemia 4 ayat 1-3, musuh mengejek apa yang dilakukan orang-orang lemah ini. Ya, intimidasi sering datang dalam bentuk kata-kata merendahkan, ancaman, penolakan, tekanan batin di dalam kehidupan kita. Ingat, kalau kamu tidak berbahaya, kamu tidak akan diserang. Jangan takut, Tuhan menyertai, ya. Ketakutan adalah senjata utama intimidasi. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, ya. Saat kamu merasa sedih, sebenarnya Tuhan ada di situ. Intimidasi berkata kamu itu tidak mampu, kamu itu tidak pantas, hidup kamu seperti ini, suami kamu sudah masih seperti ini, masih merokok, masih main judi. Kamu memberitakan firman Tuhan, kamu menjadi batu sandungan, ya. Kita harus tahu dalam hidup ini, kita masuk ke surga itu tidak ada yang boncengan, pribadi lepas pribadi. Tetapi firman Tuhan berkata, satu orang percaya seisi rumah diselamatkan.
Maksudnya lewat kehidupan kita yang sudah pertama sekali kita diselamatkan Tuhan, kita bisa menjadi berkat bagi keluarga kita. Sehingga mereka juga datang memuji dan menyembah Tuhan. Seperti itu. Lewat kehidupan kita perubahan yang terjadi sehingga mereka melihat hal itu. Hidup kita semakin diberkati. Janganlah engkau hidup di dalam Tuhan tetapi hidupmu melarat sekali. Itu kenapa bisa terjadi? Ya. Ada seperti itu Bapak Ibu, dia setia kepada Tuhan. Dilihat orang dia setia kepada Tuhan. Hanya setia beribadah dan melayani juga. Tapi dia malas bekerja. Itu tidak menjadi berkat Bapak Ibu. Ya, ada orang maunya melayani terus melayani. Itu adalah orang-orang yang tinggal di pastori ya, yang sudah memberikan hidupnya di dalam pelayanan untuk tinggal di rumah Tuhan. Tapi itu pun harus jadi berkat. Orang-orang yang bekerja, yang sudah bekerja di pastori, sudah menyerahkan hidupnya itu tanpa upah. Karena upah mereka, dia sudah siap menerima itu. Kalau dia memandang upah, dia akan bermalas-malasan melayani di pastori. Dia tidak sigap, tidak cekatan. Seperti itu. Tapi kalau orang yang benar-benar memberikan hidupnya tinggal di pastori, dia tidak memandang uang. Dia memandang Tuhan, bahwa Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya Bapak Ibu. Dia melayani segala sesuatu apa yang diperlukan di pastori untuk dalam peribadahan, dalam gereja itu, dalam pelayanan, perkunjungan, ya, berdoa terus. Apa yang perlu, segala administrasi di pastori, segalanya dia akan urus. Seperti itu. Jadi semua punya bagian. Dan kita sebagai keluarga hidup di dalam Tuhan, kita juga ada intimidasi. Jadi rumah di keluarga kita jadi berkat. Supaya suami kita juga lama-kelamaan bisa berubah. Tidak seperti membalikan telapak tangan Bapak Ibu, tetapi perlahan-lahan. Lewat kehidupan suami yang sudah lebih dulu diselamatkan Tuhan. Bahkan juga lewat istri yang sudah lebih dulu diselamatkan Tuhan, berubah, bertobat. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan pelayanannya Bapak Ibu. Saat kamu merasa sendiri, sebenarnya Tuhan ada ya. Intimidasi berkata, kamu itu tidak mampu. Kamu itu. Ya, tapi Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Lawan dengan doa dan iman. Nehemia tidak melawan dengan emosi ketika orang-orang sekelilingnya mencemooh dia, bahkan tidak menerima. Ya, Nehemia berdoa dan tindakan iman. Nehemia 4 ayat 9. Kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan. Berjaga-jagalah ya. Ada 2 hal penting, berdoa tapi tetap bekerja. Jangan berdoa aja. Saya sudah berdoa bertahun-tahun tapi berdoa aja tapi dia tidak bekerja Bapak Ibu. Itu tidak bagus. Harus semua sejalan, berdoa sambil bekerja. Bekerja sambil berdoa. Jangan berhenti melayani hanya karena tekanan. Sadar siapa musuh sebenarnya Bapak Ibu. Sering kita berpikir musuh kita itu adalah manusia. Padahal bukan. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Intimidasi sering dipakai oleh kuasa gelap untuk melemahkan iman, menghentikan pelayanan, membuat kita mundur dari Tuhan. Dan jangan balas dengan emosi, tetapi dengan iman dan kebenaran. Tetap fokus pada panggilan Tuhan, saudara kasih. Nehemia berkata, ayat 6 Nehemia 6 ayat 3, aku sedang melakukan pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa turun. Ini sikap orang yang tidak diintimidasi. Jangan turun dari panggilanmu hanya karena tekanan. Jangan berhenti hanya karena omongan orang. Tuhan yang memanggilmu, Tuhan juga yang menguatkanmu. Saudara yang kasih, banyak sekali pelan-pelan Tuhan yang mundur karena tekanan. Ya, omongan orang. Dia terlalu memikirkan omongan orang. Kalau memang dia melakukan pelayanannya, istilahnya dia sudah melayani di dalam satu gereja, tapi dia sering diintimidasi oleh orang-orang sekelilingnya, teman-temannya. Kalau engkau tidak kuat, jangan sering kau berkumpul dengan orang-orang seperti itu.
ya. Karena itu hidup kita akan sia-sia. Bahkan kalau kita tidak kuat, kita bisa tertarik oleh dunia mereka. Kita kembali kepada dunia, ya. Jadi saudara-saudara yang kasih, kita harus terus tetap melayani apapun masalah persoalan. Kadang dari keluarga sendiri ada tekanan itu, mengomongin kita, dikatakan orang seperti ini, yang seperti itu. Tidak ada lagi seperti itu, saudara yang kasih. Terserah mereka mau ngomong apa, tetapi hidupmu benar di mata Tuhan. Kau melakukan pelayananmu, melakukan pekerjaan keluarga, ya, usahamu, jangan bermalas-malasan. Orang gak usah kau pikirkan, ya. Saya pernah seperti itu, mengalami hal yang sama, saudara yang kasih. Ketika saya melayani Tuhan, sudah memberikan bahkan dari keluarga sendiri, suami saya juga sendiri. Karena kadang saya juga berpikir saya melayani Tuhan tapi suami saya masih merokok. Ya, kadang orang berpikir dalam hati saya itu ada juga terpetik suami saya menjadi masih merokok. Tetapi saya sudah ngambil pelayanan, saya sudah memberitakan firman Tuhan. Ya, tetapi dalam hati kecil saya itu, bukankah untuk masuk ke surga itu tidak boncengan? Yang penting saya sudah memperingatinya, sudah berdoa buat dia. Saya tidak bisa memaksakan diri. Kalau hatinya benar-benar tidak mau lepas daripada rokok itu, ya, akan indah pada waktunya dia akan membenci rokok itu, sehingga dia tidak merokok lagi. Ada sesuatu waktu yang indah. Jadi kita nggak usah memikirkan hal itu. Terkadang orang-orang juga mengintimidasi kita asal, ya, dia tidak melihat dirinya sendiri seperti apa. Manusia ini tidak ada yang sempurna, Bapak Ibu. Baik pelayan Tuhan tidak ada sempurna, tetapi bukan itu menjadi suatu kekurangan dalam hidup kita. Itu bukan suatu menjadi pacuan di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam kekurangan kita itu kita harus berubah. Kita harus menjadi lebih baik supaya tidak orang melihat kekurangan kita. Ya, Bapak Ibu. Hari ini Tuhan mau kita tidak takut dengan tekanan, tidak berhenti dalam pelayanan, tidak mendengar suara-suara negatif, ya. Tetapi tetap berdoa, percaya, melangkah. Jika hari ini kamu sedang mengalami intimidasi di dalam pelayanan, dalam mengikut Tuhan, dalam keluarga, dalam kehidupan, ya, berdirilah, katakan dalam iman, saya tidak akan mundur, Tuhan ada di pihak saya. Tetap Bapak Ibu Saudara berdoa, yakin apapun masalah persoalan Bapak Ibu Saudara di dalam mengikut Tuhan ini, tetap percaya, ya. Jangan mendengarkan bisikan-bisikan, tekanan-tekanan dari luar, dari keluarga sendiri, ya. Terkadang juga banyak sekali saudara-saudara yang kasih, hidup kita ini memang harus bersosialisasi, ya. Tapi kita harus berpikir jernih. Di dalam sosialisasi juga jangan kita jadi tertarik akan dunia, tetapi kita tertarik akan kuasa Tuhan. Amin. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang sama ketika mengikut Tuhan. Banyak godaan. Yang tadinya dia sudah tidak merokok lagi, tidak merokok. Ketika dia duduk dengan perokok, lama-lama kalau dia di sana tidak kuat imannya, dia bisa tertarik lagi. Jauhkan hal-hal itu. Jangan kau duduk di orang-orang pencemooh seperti itu. Jangan engkau duduk berlama-lama dengan orang yang merokok sehingga kamu nanti bisa tertarik merokok lagi. Ya, kalau yang belum bisa menguasai diri, belum ada penguasaan diri, saudara-saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan sering duduk dengan orang-orang yang suka nguping, yang suka gosip, yang suka cerita sana sini. Nanti bisa kamu jadi ikut-ikutan. Oke? Banyak saya mendengarkan hamba-hamba Tuhan yang meninggalkan Tuhan kembali, ya, yang sudah setia melayani Tuhan karena tidak kuat godaan, tidak kuat tekanan dari keluarga,
Ngapain kau ini, hidupmu aja melarat, hidup aja seperti ini. Saudara yang kasih, ya nikmatilah hidup ini. Kalau kita memang kehidupan kita sesederhana apapun, ya kita jalani. Orang berkata apa terserah mereka. Yang penting kita tidak pernah minta-minta dari mereka, ya. Kita sudah bekerja keras, itu yang diberikan kepercayaan Tuhan bagi kita, ya kita harus menjalaninya. Itulah hidup. Ya, jangan kita menjangkau hal yang tidak bisa kita jangkau dengan melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Percaya sama Tuhan, dipercayakan Tuhan kehidupan seperti itu, jalani, lakonin. Ya, jangan takut, jangan bimbang. Kalau orang-orang sekeliling kita itu merasa seperti hidupnya diberkati Tuhan, mempunyai segala sesuatu, belum tentu mereka bahagia Bapak Ibu kalau mereka tidak hidup dalam Tuhan, ya. Memang mereka sepintas kita lihat beribadah, tapi kita lihat ke dalam dasar lubuk hati mereka, pasti mereka itu rapuh kalau memang mereka tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Satu hal di dalam kehidupan kita, baik seorang pelayan Tuhan ataupun sebagai jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih, tidak perlu kita memandang hal-hal yang tidak baiknya, kita ambil yang baiknya, ya. Kalau kita selalu menggosipin orang, apa yang kita dengar itu kita sampaikan kepada orang lain, itu adalah suatu gosip, menjadi hidup orang lain tertekan. Jangan lagi kita ikut seperti itu, ya. Lakukan hal-hal yang terbaik di mata Tuhan sebagai pelayan Tuhan, supaya kita sekalipun ada tekanan dalam hidup, dalam pelayanan, tetaplah setia, tetap percaya akan kuasa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Amin. Ini yang bisa sampaikan bagi kita semua. Tetap semangat. Apapun tekanan bagi saudara-saudara yang kasih, yang dalam pelayanan, ada tekanan, ya, ada paksaan, ada intimidasi, ya. Kau sudah melalui Tuhan tapi seperti ini hidupmu terus. Apa yang kau cari? Apa yang kau dalam pelayanan ini? Memang sakit Bapak Ibu kalau kita bandingkan kita dengan orang lain yang tidak hidup dalam Tuhan. Mereka diberkati secara kasat mata. Tetapi kalau kita sekalipun hidup kita sederhana, saudara kasih, saya mau bersaksi bagi saudara. Kalau saudara tahu rumah saya seperti apa, tapi saudara tahu, lihat gaya hidup kita jauh lebih gak pantas lagi dengan rumah yang seperti itu, gitu. Tapi bagi saya itu tidak begitu masalah. Rumah sekecil apapun rumah saya itu adalah surga bagi saya. Karena di rumah saya penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sanda, penuh tawa, penuh tangisan. Ya, tidak ada pertengkaran. Pasti ada permasalahan dalam rumah tangga, tapi pertengkaran itu tidak seperti orang-orang hidup di dunia ini. Bisa kita selesaikan dengan damai. Ya, seperti itu. Saya sangat bahagia Bapak Ibu. Karena apa yang aku inginkan Tuhan berikan, ya. Kalaupun seperti kerinduan saya, keinginan saya itu tidak tercapai menurut saya, tapi Tuhan berikan yang lain. Saya bisa melihat itu. Yang tidak pernah saya minta Tuhan berikan. Saya hanya minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya hikmat daripada Tuhan di dalam menjalani hidup ini, supaya hidup ini penuh dengan warna kebahagiaan. Apa yang saya butuhkan untuk uang sekolah anak-anak, Tuhan cukupkan, tidak pernah kekurangan. Yang butuhkan, saya mau jalan ke mall, Tuhan ada uangnya. Beneran saudara yang kasih. Saya mau pergi jalan-jalan sama teman saya ke Senen, ke Tanah Abang, jalan-jalan ke mall, bisa saudara yang kasih. Tuhan cukupkan dan tidak pernah kurang. Kalau saya mau baju yang itu, Tuhan ada enggak ya? Ternyata ada Bapak Ibu. Hanya yang ku minta kepada Tuhan, apa yang benar-benar Tuhan percayakan bagi saya, ya saya kelola dengan baik, dengan syukur. Itu saja. Saya tidak pernah meminta yang tidak bisa dijangkau oleh keuangan saya. Sederhana saja hidup ini Bapak Ibu, ya. Saya pernah meminta kepada Tuhan seperti itu, Tuhan, saya mau hidup kami diberkati Tuhan, ya, biasa-biasa saja. Jangan saya mau hidup kami itu biasa-biasa saja, rumah biasa saja, ya. Tuhan memang berikan, tapi apa yang aku inginkan Tuhan berikan. Seperti itu. Benar saudara yang kasih.
Waktu itu kami hanya punya satu motor ya, satu mobil pickup. Kami bisa kemana-mana. Iya. Kalau saya mau itu Tuhan berikan. Anak-anak saya mau sekolah di sini Tuhan cukupkan. Anak-anak saya jalan-jalan sekian dari sekolah Tuhan cukupkan. Itu saja. Ya hidup ini nggak usah berlebihan. Anak-anak saya mau makan yang ini mak gitu. Tuhan cukupkan. Semua ada. Nah, kami mau pizza mak, gitu kan. Ya saya bikin pizza Tuhan berikan. Lebih enak daripada yang di pasar. Seperti itu. Jadi Tuhan cukupkan semuanya. Untuk bikin pizza juga bahan-bahannya kan banyak saudara yang kasih. Tapi Tuhan cukupkan. Iya, seperti itu kami mau pulang kampung gitu. Tuhan cukupkan semua biayanya. Itulah indahnya di dalam Tuhan, ya. Nah, ketika kami sudah pindah beribadah ke Bekasi, suami saya makin rajin beribadah. Tidak pernah kami pikirkan kami punya mobil pribadi karena tidak pernah saya minta kepada Tuhan. Tapi Tuhan sediakan ketika kami ke sana beribadah, kami butuh mobil, kami tidak minta karena memang ongkos kami itu lebih daripada 200 kalau hari Minggu itu kami beribadah habis. Tapi Tuhan berikan yang terbaik. Bahkan nggak lama kemudian baru-baru ini Tuhan tambahkan lagi pickup kami. Jadi pickup kami sekarang sudah 4, satu mobil pribadi. Nah luar biasa ya. Dalam 2 tahun Tuhan berikan berlipat kali ganda. Iya, Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Ya bukan kita menceritakan. Tapi kalau saudara datang ke rumah saya, wah rumahnya seperti ini. Bahkan atap rumah saya aja Bapak Ibu nggak diplafon. Kenapa? Karena memang situasinya kami tinggal di garapan, usaha kami ada di sini. Ya, yang penting kami di sini nyaman. Ya, ketika anak-anak kami tidur nyaman dengan AC, ya ada AC disediakan Tuhan. Ya, nggak perlu kami istilahnya rumah seluas apapun kalau kami tidak di sana bahagia, tidak ada uang kami mau buat apa? Kami punya rumah mewah tapi uangnya tidak ada. Ya, Tuhan sudah memang berikan yang terbaik. Rumah kami aja kalau Bapak Ibu Saudara datang ke rumah, atap rumah kami aja tidak diplafon. Kalau hujan juga kadang masih bocor. Tapi kan kami masih nyaman tidur di kamar kami. Ya bocor ya tinggal kami tampung. Untuk apa kami berpikir hal yang tidak baik ya. Itu saja Bapak Ibu. Sederhana hidup ini, nggak usah kita pandang harus rumah mewah. Memang enak dipandang kalau kita enak tinggal di rumah mewah, perabotan yang mewah-mewah. Kalau Bapak Ibu datang ke rumah saya, waduh kuali bergantungan di mana-mana. Bagi saya itu tidak jadi masalah. Ya mungkin bagi Bapak Ibu itu adalah suatu permasalahan. Tetapi bagi saya yang penting bersih, nyaman, udah itu saja. Itu sudah surga bagi saya. Dan saya bisa melayani Tuhan dengan anak-anak, beribadah, itu saja. Saya tidak memikirkan hal yang lain. Ya, Tuhan memberikan mobil pribadi, Tuhan memberikan pickup untuk armada pekerjaan usaha kami. Tuhan cukupkan semuanya dan karyawan Tuhan berikan orang-orang yang dahsyat dan luar biasa ya untuk menjadi karyawan dalam usaha kami. Ya, seperti itu. Ketika kami beribadah dengan setia dan taat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan melayani Tuhan, Tuhan memang luar biasa. Dan saya tidak pernah kami Tuhan butuh pickup. Tidak ada. Untuk mobil pribadi juga tidak ada saya minta kepada Tuhan. Ternyata suami saya diberikan Tuhan hikmat. Ambil mobil sekalipun kredit, tapi Tuhan cukupkan semua bayaran. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 5 mobil kami masih dalam kredit. Sebulan kami 25 juta untuk bayar mobil. Semua tidak pernah terlambat pembayarannya. Itu karena apa? Semua karena Tuhan. Apapun kata saudara, mobil aja masih kredit bagi saya tidak masalah. Karena yang bayar bukan saudara, yang bayar adalah saya sendiri, amin. Dan tidak pernah terlambat pembayarannya. Bayangkan 25 juta sebulan. Belum lagi kehidupan kami. Ya keuangan untuk belanja setiap minggu, karena setiap minggu saya belanja untuk bagian dapur kan, setiap minggu aja hampir itu cuma bagian ikan sayuran saja Bapak Ibu, segala kopi-kopi segala macam 1 juta. Belum lagi beras, belum minyak, belum telur, belum gula Bapak Ibu. Ingin aja
bisa 2 juta 1 bulan, 2 juta 1 bulan. Bayangin, bahkan untuk uang sekolah anak-anak kami. Anak kami semua di swasta sekolahnya. Ada yang sekolah per orang 300, ada 200, belum uang lesnya, belum uang ini teteh benga, belum uang ojek mereka per bulan. Saudara, yang kasih Tuhan cukupkan semuanya. Ya. Luar biasa kalau kita tidak usah memikirkan orang berkata apa, masa bodoh, yang penting kita tidak menyakiti mereka. Bahkan saya paling suka memberi. Ya. Bukannya saya untuk tapi saya bangga kalau saya memberi, tidak pernah saya meminta balasan, enggak. Karena saya percaya Tuhan memberkati hidup kami. Jadi berkat Tuhan yang kami terima, kami mengalir pada sasaran yang tepat. Ya, kadang orang meminta kepada saya tidak beri. Kenapa? Karena saya melihat juga orang seperti apa. Kalau memang mereka punya uang, dia minta, saya nggak bakalan kasih. Tapi kalau mereka memang tidak mampu, misalkan janda, punya anak, ya saya bantu. Kadang saya kalau belanja beli sayuran, saya beli sayurannya, beli ikannya Bapak Ibu. Kadang kalau ada saya kasih, beli beras ya. Seperti itu. Dan saya tidak pernah expose itu Bapak Ibu, tidak. Karena saya tahu Tuhan yang tahu. Gak pernah dilihat orang, hanya Tuhan yang tahu, itu saja. Saya sudah memberikan kamu ini, saya memberikan orang ini. Tidak pernah saya bilang itu sama Tuhan. Kalau engkau memberi dengan tangan kanan, tangan kiri, jangan tahu. Seperti itu. Sehingga kamu tahu sendiri berkat Tuhan itu. Ya. Kadang tampak sepengetahuan suami saya memberi kepada orang. Karena saya percaya suami saya juga memang kalau memang saya memberi pada orang yang tepat, dia tidak pernah marah Bapak Ibu. Bahkan untuk rumah tangga, keluarga juga Bapak Ibu, kalau kita memberi kepada keluarga harus tahu suami. Ya, jangan bersembunyi tangan. Ya, semua harus belak-belakan. Itulah kita hidup di dalam Tuhan. Ya, ini yang bisa saksikan bagi Bapak Ibu Saudara. Kenapa sih Bunda Haida ini seperti tidak ada masalah? Saya ada masalah, tapi saya punya Tuhan yang menyelesaikan semuanya karena saya orang yang taat kepada Tuhan. Saya tidak terlalu banyak komen-komen Bapak Ibu. Kalau memang sedikit ada yang kurang, bisa saya ngomong. Saya tidak pintar berbicara ini dan itu Bapak Ibu. Tapi saya selalu bertanya kepada Tuhan. Tuhan, ini bagaimana? Tuhan, ini bagaimana? Sekalipun saya misalkan tidak dalam doa, tapi di dalam, ketika saya bangun dari tempat tidur, saya langsung bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus kulakukan? Setelah saya menyerah, pagi ini Tuhan terima kasih. Saya bangun dari tempat tidur itu, terima kasih Tuhan, buat pagi ini saya boleh bernapas, bersyukur. Kami melakukan segala aktivitas kami, Tuhan menyertai kami. Udah itu aja dulu. Baru bangun dari tempat tidur, engkau lah tahu ya bagaimana waktu-waktu kami berdoa. Itulah yang saya lakukan. Ya, sebagai hamba Tuhan, kita terus berbangga hati. Ya, saya bangga sebagai hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Sekalipun hamba ini tidak pintar berbicara, saudara yang kasih, tapi saya selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Ketika saya sakit, saya tidak pernah bersungut-sungut, Tuhan saya sudah melayani engkau, saya begini-begini. Kok saya bisa merasakan seperti ini? Jangan. Semua manusia mengalami sakit, mengalami penderitaan, bukan karena apa dan apa. Jangan terlalu sering bertanya kepada Tuhan, kenapa itu bisa terjadi? Saya sudah melayani Tuhan, kok saya merasa sakit? Jadi kalau kau melayani Tuhan, apa enggak merasa sakit? Karena Tuhan memberikan penyakit itu supaya kita diproses. Apakah kita benar-benar mengandalkan kuasa Tuhan, apa mengandalkan kekuatan kita? Seperti itu. Ya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semua yang mendengar boleh diteguhkan, dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Betapa dahsyat dan luar biasa Engkau mengajari kami bagaimana kami hidup. Ketika kami melayani Tuhan, banyak intimidasi, banyak tekanan, godaan. Tetapi kami percaya Tuhan, itu tidak bisa melemahkan iman kami, tidak bisa menghentikan pelayanan kami, tidak bisa membuat kami mundur, karena kami tahu Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan yang memberkati dan menyertai kami. Terima kasih buat saudara-saudara yang mendengarkan pada malam hari ini.
Mungkin pada pagi hari ini mungkin mereka ada masalah yang sama. Tuhan meneguhkan dan menguatkan iman mereka sehingga mereka tetap percaya, tetap melayani Tuhan, tidak pernah mundur. Ya, mereka harus menghadapi dengan doa, dengan iman, dengan kelemah lembutan dan kesabaran. Tetap percaya bahwasanya Tuhan menyertai dan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus pada hari ini. Biarkanlah pemberitaan firman Tuhan ini semakin banyak mendengar firman Tuhan ini. Semakin banyak diberkati kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara yang kasih.